Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Antika. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4B. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum 2 buku dari mata kuliah Tarik Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Buku yang pertama itu The History of Quranic Text karya Profesor Dr. Al-Azami. Buku yang kedua itu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Dari buku The History of Quran ini saya akan membahas 4 bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua sekilas tentang sejarah Islam di masa silam, yang ketiga wahyu dan Nabi Muhammad, yang keempat pengajaran Al-Quran. Langsung saja ke bab pertama. Al-Quran ialah kalam Allah, risalah terakhir umat manusia yang diwahyukan kepada Rasulullah. Al-Quran terpelihara dari aspek keaslian bahasa tanpa adanya perubahan, tambahan, atau pengurangan. Tidak akan ada penemuan Al-Quran, baik secara bagian atau menyeluruh, yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Jika ada, maka tidak dianggap Al-Quran, sebab syarat utama diterimanya harus sesuai dengan teks dalam Mushaf Utsmani. Bab kedua, sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Yang pertama, Arab pra-Islam. Kondisi geopolitik. Arab merupakan tanah yang gersang, letaknya dekat persimpangan ketiga benua. Semenanjung Arab menjadi sunia yang paling mudah dikenal di alam ini. Menurut buku ini, kalangan bangsa Arab termasuk kaum Semit, sebab bangsa Arab dan Israel memiliki keturunan asal-usul serumpun melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail mendapat perintah untuk membangun tempat suci pertama di muka bumi sebagai tempat menyembah kepada Allah, yaitu pembangunan Ka'bah di kota Mekah. Setelah menyelesaikan bangunan ini, kemudian Ibrahim berdoa. Melalui doa Nabi Ibrahim, Mekah tidak lagi sebagai kota terpencil. Kehidupannya semakin berkembang dengan adanya tempat suci. Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Qusay dikenal sebagai orang yang perkasa, cerdas, dan memiliki kemampuan administrasi yang tinggi di dalam politik kota Mekah. Ia meminta pertolongan dari kepentingan Bizantin dalam menguasai kota Mekah dengan mengesampingkan pengaruh Bizantin dengan tidak menghiraukan kepentingan wilayah mereka. Mekah sebuah masyarakat kabilah. Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Mereka tidak memahami pemikiran negara kebangsaan, melainkan dalam konteks sistem kesukuan atau kabilah. Kondisi keagamaan di Jazirah Arabia. Sisa-sisa keagamaan monoteistik Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah diubah oleh khurafat dan kebodohan. Abad ke-7, ajaran Kristen tenggelam dalam perubahan dan mitos palsu. Dulunya bangsa Arab yang mengikuti agama Kristen bukan sikap persuasif, melainkan akibat kekejaman, kekuatan politik. Upaya kristenisasi tidak ada hasilnya hanya pada Bani Haris dari Najran, Bani Hanifah dari Yamama, dan beberapa Bani lainnya. Bab ketiga itu wahyu dan Nabi Muhammad. Pencipta dan beberapa sifatnya. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 35 menjelaskan bahwa semua makhluk berasal dari Sang Pencipta. Kemudian Allah sebagai pencipta ialah maha unik dan tidak ada yang menyerupainya. Dia tidak dilahirkan dan satu-satunya Tuhan. Allah memiliki beberapa sifat dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bahwa dia maha pemurah, pengasih, dan penyayang. Allah membalas semua kebaikan dan menerima taubat orang-orang yang menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh.
Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia semata-mata agar menghambakan diri kepada Allah. Jejak risalah para nabi. Allah mengutus para rasul dari masa ke masa agar terhindar dari penyembahan berhala atau khurafat serta membimbing manusia pada penyembahan yang benar. Rasul terakhir, Nabi Muhammad ialah Rasul terakhir yang Allah utus untuk mengajar dan menyebarkan wahyu. Bab keempat, pengajaran Al-Quran. Dalam surat Al-Alaq ayat 1, merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dengan perintah Iqra, bacalah. Maka ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama itu hadiah belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran. Dari sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan pada orang lain. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf akan mendapatkan amal saleh. Satu amal saleh mendapatkan pahala 10 kali lipat. Pahala bagi yang mempelajari Al-Quran ialah penghargaan umat Islam agar menjadi imam sholat, kedudukan yang penting yang diberikan di awal permulaan Islam. Yang kedua itu zaman periode Mekah. Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Sebagai kitab suci Al-Quran diturunkan di Mekah, Al-Quran merupakan petunjuk bagi jiwa yang gundah. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada para sahabatnya dan yang lainnya. Banyak para sahabat yang diajarkan Rasulullah untuk mengenalkan agama dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian mereka masuk Islam. Bahkan orang Kristen dan Ethiopia datang kepada Rasulullah menanyakan Islam, lalu beliau menjelaskan dengan membaca Al-Quran dan kemudian mereka masuk Islam. Terus ada para sahabat sebagai guru. Para sahabat juga mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Misalnya Ka'ab mengajar Al-Quran kepada Fatimah. Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengajar sebagai guru mengaji Al-Quran di Madinah. Terus hasil kebijakan pendidikan periode Mekah. Al-Quran berkembang ke berbagai masjid di mana suara ayat Al-Quran bergema. Yang ketiga itu periode Madinah. Di dalam periode Madinah, Rasulullah pun mengajarkan Al-Quran pada sahabat. Ketika menerima wahyu, beliau langsung membacakan ayat tersebut kepada semua sahabat dan membacakan kepada para wanita dalam pertemuan terpisah. Dialek yang digunakan Rasulullah dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah ialah dengan dialek mereka. Para sahabat sebagai pengajar Al-Quran. Di Madinah pun banyak para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Terus yang keempat, hasil kegiatan pendidikan hufaz. Banyak para sahabat yang secara cermat menghafal Al-Quran. Hal ini karena adanya kesempatan mempelajari Al-Quran dan mereka terlibat juga dalam penyebarannya. Buku selanjutnya yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab pertama membahas tentang latar kesejarahan. 1. Situasi politik. Arabia merupakan kawasan terpencil, memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah, yang ketika itu didominasi dua imperium raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Upaya kedua imperium adik kuasa itu dalam rangka memperoleh kontrol politik atas Jazirah Arabia biasanya dilakukan secara tidak langsung. Terus yang kedua, kehidupan di Jazirah Arab. Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Ungkapan-ungkapan dari dunia perniagaan memang menghiasi lembaran-lembaran Al-Quran dan digunakan untuk mengungkapkan ajaran-ajarannya yang asasi. Orang-orang Makkah memiliki pertalian yang sangat erat dengan padang pasir dan tetap berupaya mempertahankan
ciri kehidupan nomadiknya lantaran tekanan populasi yang berkesinambungan terhadap persediaan makanan. Perjuangan untuk mempertahankan eksistensi melawan saingan-saingan tidak pernah berakhir. Yang ketiga itu suasana keagamaan. Secara ketat, masalah keagamaan di Arabia pada umumnya adalah politeisme. Namun, dalam situasi-situasi tertentu, mereka biasanya menganut monoteisme temporal tanpa peduli akan implikasi sikap tersebut. Ketika berada dalam keadaan bahaya, mereka biasanya mengesahkan Tuhan dengan ketulusan yang sangat. Tetapi, setelah lepas dari mara bahaya, mereka melupakan apa yang telah terjadi, apa yang telah lalu, dan kembali menyekutukan Tuhan. Yang keempat itu kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, di tengah-tengah keluarga atau klan Banu Hashim dari suku Quraisy yang pamornya ketika itu tengah surut selama dalam tahanut Muhammad melakukan renungan-renungan mendalam. Yang direnungkannya tidak diragukan lagi adalah masalah-masalah tentang Tuhan. Pada mulanya, Muhammad mendakwahkan risalah kenabiannya secara privat kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Langkah pertama yang dilakukan Nabi setiba di Madinah adalah membangun masjid, tempat sembahyang yang merupakan pusat kehidupan Islam. Langkah lain yang dilakukan Nabi di waktu itu adalah menciptakan pondasi kemasyarakatan dengan mengingat tali persaudaraan antara kaum muslimin yang berhijrah mengikutinya dan penduduk setempat yang menerima klaim kenabiannya. Pada penghujung 6 Hijriyah, posisi Nabi di Madinah semakin mapan. Pada permulaan 7 Hijriyah, Nabi dan pengikutnya menaklukkan fase Khaybar yang dihuni orang-orang Yahudi. Terus pada 10 Hijriyah, Nabi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang merupakan ibadah haji terakhir baginya. Dalam kesempatan pelaksanaan ibadah tersebut, ia menyampaikan suatu khutbah yang menekankan persaudaraan kaum muslimin, persamaan harkat dan martabat manusia tanpa memandang warna kulit dan asal-usul etnis, serta menggantikan pertalian darah kesukuan dengan ikatan keimanan. Khutbah ini merangkum sebagai pembaruan moral, sosioekonomik, dan keagamaan yang dicanangkan Muhammad. Bab kedua yaitu asal-usul Al-Quran. Kitab suci kaum muslimin yang berisi kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun, secara populer dirujuk dengan nama Al-Quran. Tentang sumber-sumber Al-Quran, kaum muslimin pada umumnya meyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah, dan Al-Quran sendiri juga mengkonfirmasikan pengakuan Muhammad bahwa ia merupakan penerima wahyu dari Tuhan semesta alam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, mendapat tantangan keras dari orang Arab yang sezaman dengannya. Wahyu ilahi dan Nabi. Dalam sejumlah bagian Al-Quran, kata-kata senada juga digunakan untuk merujuk komunikasi pesan ilahi kepada para nabi sebelum Muhammad. Pesan yang dikomunikasikan dalam kebanyakan kasus berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Kandungan wahyu yang diterima Muhammad dilukiskan dengan berbagai cara di dalam Al-Quran. Berbagai terma lain juga digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kandungan wahyu. Terlihat jelas bahwa sebagian besar cara menyampaikan wahyu kepada Nabi yang diberikan dari hadis-hadis pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu Al-Quran yang bertalian dengan mekanisme pewahyuannya. Bab ketiga, kronologi pewahyuan Al-Quran. 1. Problema kronologi Al-Quran.
Ada beberapa sejumlah riwayat tentang susunan kronologi surat-surat Al-Quran. Riwayat ini hanya memperhatikan bagian awal surat Al-Quran untuk diaransemen kronologisnya, tanpa menyinggung ayat berikutnya. Dalam suatu surat yang diintegrasikan ke dalam surat tersebut. 2. Kronologi Al-Quran Kesarjanaan Islam. Riwayat ini berusaha mengungkapkan secara runtut pewahyuan bagian Al-Quran, mulai dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah hingga turunnya wahyu terakhir. Yang ketiga, kronologi Al-Quran Kesarjanaan Barat. Dimulai abad ke-19, dunia kesarjanaan Barat menaruh perhatian terhadap upaya untuk merekonstruksi kronologis wahyu Al-Quran. Yang keempat, kronologi Al-Quran sebuah refleksi. Langkah pertama dalam penyusunan kronologi ialah dengan penentuan unit-unit wahyu dalam sebagian besar surat Al-Quran yang memiliki kandungan ayat dari berbagai periode pewahyuan. Kemudian langkah selanjutnya memberi penanggalan terhadap ayat Al-Quran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.